Alright, everybody. Good morning, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Yeah. Today we will continue our material. Ini basic banget ya tentang simple present tense. Nah, saya harap karena ini basic semua cepat paham ya, karena ini basic banget sebelum mempelajari tenses lainnya. Jadi sebelum Miss mulai pembelajaran, kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Ya, kita berdoa dulu ya. Oke. Saatnya Miss absen ya. Oke. Oke, untuk Cut Putri Silviani hadir? Hadir, Miss. Maaf, Miss. Izin off cam, Miss. Karena jaringannya di sini lelet. Kalau hidupin kamera nanti tersendat, Miss. Oke. Oke, bisa. Suaranya kurang jelas. Oh, oke. Nggak apa-apa. Selanjutnya ada Hansa Aisyarani. Yes, hadir, Miss. Alright, good. Maula Askia. Hadir, Miss. Oke. Syarifah Nurul Hafriza. Hadir, Miss. Oke. Yayang ya, satu lagi ya, Yayang Akila. Tahu nggak? Di mana beliau? Kurang tahu, Miss. Tadi kami udah coba tanya juga kan, chat, terus nggak ada responnya, jadi kami juga kurang tahu. Ya, kita tunggu sebentar lagi ya, mungkin bakal join. Jadi kita langsung share screen aja nih untuk materi hari ini. Share ya. Alright. Okay, ladies, today's topic is simple present tense. Let me. Oke. Nah, simple present tense ini dia menunjukkan untuk mengekspresikan atau menunjukkan sebuah aktivitas yang terjadi di masa sekarang ya, in present times. Dia biasanya tuh sesuatu yang menjadi habits, menjadi kebiasaan atau yang diulang berulang kali. Nah, misalnya ini kita proses pembelajaran ini, kita belajar ya, atau kita pergi sekolah. Itu sesuatu yang kita lakukan berulang kan. Kita lakuin dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, itu pemakaian kalau kita mau memberikan informasi tentang kita pergi sekolah setiap hari, itu memakai simple present tense ini. Nah, oke. Simple present tense ini dia menggunakan adverb of time atau time information untuk menunjukkan dia simple present tense. Nah, every day, every week, every month, every years, once a week, twice a week, dan lain sebagainya. Oke. Nah, simple present tense ini dia terbagi dua ya, ada yang verbal, ada yang nominal. Pertama sekali ada verbal sentence. Nah, verbal sentence ini dia biasanya untuk menyatakan sebuah habit, untuk menyatakan sesuatu yang dikerjakan di waktu-waktu tertentu. Misalnya, he visits my house twice a week. They go to campus every day. She eats meatball every day. Nah, selanjutnya kita akan membahas positive formnya dulu ya, karena di sini nanti ada perbedaan antara si subjek Ayu Dewi dan si she it dan nama orang. Nah, itu ada perbedaan atau ini disebut dengan orang ketiga tunggal ya. Nah, untuk pemakaian Ayu Dewi sendiri itu verbnya itu verb 1, nggak ada penambahan ing, s atau ws, tetap verb 1. Tapi kalau untuk orang ketiga tunggal, she, he, it, atau nanti ada pemakaian nama orang, itu biasanya pakai verbnya itu ada penambahan s sama as. Nah,
Kita lihat contohnya. I write a letter every day. I write. Ini verb 1. Karena I ya. She reads a magazine every morning. She reads. Ini tetap verb 1, namun ada pemakaian S di sini. Ya. They visit their grandmother every Friday. Nah, di sini they ini karena di sini they, jadi nggak visitnya ini nggak ada pakai S, tetap verb 1. Mereka semua verb 1, cuma perbedaannya di orang ketiga tunggal she, it itu ada penambahan S dan AS ya. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa peraturan yang untuk penambahan S sama AS. Ini nih. Kayak read, reads, work, works, writes, writes, sets, shine, shines. Nah, ini untuk yang tinggal tambah S aja di ujungnya. Ini verb-verbsnya. Oke, nanti kalian bisa cari lagi verb-verb lainnya yang hanya menggunakan S. Nah, ini untuk penggunaan yang menggunakan, ini adalah verb yang penggunaannya yang ujung verbnya itu ada AS. Nah, itu biasanya di ujung verbnya itu hurufnya CH, OS, SH, X, dan Z. Ya, ini teach jadi teaches, reach, reaches, do, does, go, goes. Goes ya, no goes, goes. So sorry. Kiss, kisses, discuss, discusses. Nih, finish, finishes, fix, fixes. Alright. Nih, ini ada yang letternya tuh ujungnya itu pakai Y, tapi sebelumnya itu ada konsonan. Nah, ini ujungnya Y kan. So ada konsonan R, ini Y, ini L sama Y. Nah, untuk bentuk verb yang seperti ini, dia Y-nya itu kita ganti dengan I, baru kita tambahkan dengan AS. Jadinya penulisannya kayak cries, carries, flies, studies, replies, tries-nya. Jadi ingat ya, untuk yang verbnya pengakhirannya dengan huruf Y, tapi sebelumnya ada huruf konsonan, itu jadinya penambahan Y-nya itu diganti jadi I, terus baru ditambah dengan AS. Oke, ini agak ribet sebenarnya, tapi ya nanti coba dipelajari lagi sendiri ya, karena ini mudah banget. Nah, untuk yang ujungnya Y, tapi sebelumnya huruf vokal seperti buy, play, lay, say, ini kan huruf vokal nih ya, dan ujungnya kan huruf Y. Nah, itu nggak usah diganti jadi I, nggak usah, tinggal tambah S aja di ujungnya. Alright, langsung aja ya ke negative forms. Negative form ini yang pernyataan negatif ya, yang misalnya saya tidak melakukan bla 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 gitu. Nah, perbedaannya nanti di do-nya ini setelah subjek ada helping verb. Helping verb ya, ada do, ada penambahan do ini. Nanti baru not. Baru verb 1 setelah not. Nah, untuk subjek yang she, it, dia penambahan as-nya atau s tidak ada lagi di verbs-nya. Yang ada di does-nya. Karena does ini sudah pemakaian as, so there is no s or as in verbs di sini. Alright? Nah, nih, in the form of a negative verbal sentence, the additional as to the verb does not exist. Oke, contohnya, they do not or they don't visit their grandmother every Friday. She doesn't atau she does not read a magazine every morning. I do not or I don't write a letter every day. Nah, kita lihat ya. They do not visit. She does atau she doesn't read. Nah, ini kembali lagi ke bentuk semula ya, tidak ada penambahan s atau as.
Nah, di sini ada bentuk pertanyaan. Nah, bentuk pertanyaan juga menggunakan si helping verb do sama does nih. Cuman peletakannya aja nih yang beda. Do sama does-nya ini diletakkan di awal kalimat pertanyaan tadi. Nah, in the form of negative verbal sentence, the additional s, as juga does not exist ya. Contohnya, do I write a letter every day? Does she read a magazine every morning? Do they visit their grandmother every Friday? Nah, pertanyaannya nanti seperti ini bentuk pertanyaannya. Dan nanti jawabannya cuma yes, I do, or no, I don't. Ya. Oke. Ini ada nominal sentence sebenarnya. Cuman karena ini waktunya sedikit lagi mau habis, kita buka sesi pertanyaan dulu. Sebelum kita tutup. Dan nominal sentence ini akan Miss bahas di pertemuan berikutnya. Oke, ini enak banget ya nominal sentence ini. Jadi, oke. Miss stop share screen. Mau lihat semua muka-muka kalian untuk memberikan pertanyaan. Ada yang ingin bertanya sejauh ini? Karena menurut Miss ini agak mudah ya. Jadi, oke. Ada yang ingin bertanya? Miss, misalkan di simple present tense ini nggak pakai time information, apa bisa? Apa dia memang harus ada time information-nya kayak every week, once a week, gitu, Miss? Menurut Miss bisa ya, tapi karena kan dia sesuatu yang kita ulang kan. Saya misalnya apa? Tapi kayaknya time information ini penting sih, karena untuk menunjukkan itu habit atau enggak. Ada nanti di nominal sentence itu tidak menggunakan time information. Kenapa? Dia menunjukkan sebuah fakta. Nah, kita akan belajar ini di minggu depan ya. Dia nggak menggunakan time information karena dia sebuah fakta. Namun, untuk yang verbal sentence tadi, karena dia untuk menunjukkan habits, untuk menunjukkan sesuatu yang kita berulang, kita mau tahu dia habits itu dari mana, dari time information-nya tadi itu. Nah, jadi menurut Miss itu penting ya, time information di verbal sentence ini. Gitu. Oke, berarti untuk lebih menjelaskan kegiatan itu, Miss ya? Iya, tapi nanti kalau kamu pelajari sendiri menemukan boleh ada sentence yang, oh ternyata nggak penting juga nih time information-nya, kamu boleh sharing di kelas ya, mungkin Miss juga salah dalam penyampaian. Oke, nanti Miss. bisa sharing lagi. Karena ini kita lebih sharing ya sebenarnya. Oke, thank you, Miss. Yap, sama-sama. Ada pertanyaan lainnya? Boleh saya, Miss? Oh iya, boleh, silahkan. Jadi, misalnya subjeknya gini, Miss. My sister and I. Itu penggunaan verbnya gimana, Miss? Pakai ES atau enggak? Oke, untuk my sister and I, atau misalnya Syarifah and Khansa, itu kan bentuknya itu udah jamak ya. Nah, kalau bentuk jamak, dia termasuknya kemana? Kayak they, we, gitu-gitu kan maksudnya. Subjeknya udah jamak, itu biasanya nggak usah lagi pakai S atau WS. Bukan biasanya ya, tapi emang peraturannya seperti itu. Nggak usah lagi pakai S atau WS. Jadi, ya itu. Kecuali kalau misalnya sendiri Syarifah aja nih, itu baru S sama IS. Tapi kalau udah bentuk jamak, nggak usah lagi. Nah, begitu Syarifah. Terima kasih, Miss. Ya, sama-sama. Ada yang ingin bertanya nih? Ini masih 5 orang ya. Ada kabar dari Yayang nggak? Belum ada. Kasian banget ya dia nggak masuk hari ini. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Nanti minggu depan kita bahas tentang nominal sentence ya. Sedikit tentang nominal sentence ini, dia lebih menjelaskan tentang apa namanya, fakta gitu. Kita cari tahu penggunaannya apakah dia pakai apa gitu nanti. Oh, ini udah bergabung ya Yayang Akila?
Maaf Miss, hari ini saya telat bangun. Dan jaringan di sini kurang stabil, Miss. Oh, gitu ya. Oke lah. Miss maafkan ya untuk hari ini, untuk alasan telat bangunnya. Tapi untuk alasan jaringan, sebenarnya untuk alasan jaringan itu nggak apa-apa. Karena kan kita proses pembayaran kita melalui online ya. Nggak semuanya jaringan bagus itu merata di seluruh wilayah ya. Jadi, Miss maafkan untuk hari ini. Untuk minggu depan itu paling telat masuk kelas itu 5 menit atau 10 menit dari waktu pembelajaran ya. Lebih dari itu kita nggak anggap hadir, nggak bisa anggap hadir. Tapi untuk hari ini Miss maafkan ya. Jadi hari ini ya yang pembelajaran kita tentang simple present tense, tapi tentang verbal sentence. Nanti coba cari tahu lagi sendiri. Kalau ada pertanyaan bisa kita diskusi di grup kelas kita ya. Dan ada yang ingin bertanya untuk terakhir ya, pembayaran kita sebelum waktu kita habis. Ada nggak yang mau tanya? Kayaknya nggak ada ya. Miss akhiri dulu, karena ini udah habis waktunya. Minggu depan kita bahas tentang nominal sentence. Kalau misalnya udah paham si nominal sentence ini, Miss ulang lagi, Miss kasih pertanyaan untuk latihan. Baru kita buat tentang kuis. Nah, habis kuis ini kita kan pertemuan berikutnya lagi, kita akan masuk ke tenses berikutnya ya. Jadi Miss padai dulu sampai di sini karena waktunya udah habis. Terima kasih udah hadir di pertemuan hari ini. Miss mohon maaf jika ada penyampaian yang salah. Jadi nanti kalau misalnya ada mau sharing-sharing lagi, nanti sharing aja di grup diskusi kita. Oke, Miss padai sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Terima kasih. Miss.